Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat, arsyadakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang penuh dengan berkah, di hari yang penuh dengan berkah, yaitu Sayyidul Ayyam, hari terbaik dari hari-hari yang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, hidayah, riayah, inayah kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah ringankan langkah kita, longgarkan hati kita untuk menghadiri majelis ilmu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita awali dengan at-tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul sekelompok manusia. Ini semua manusia kan Bu ya? Mungkin ada jinnya juga di sini, tapi kita nggak lihat. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi sudah didahului dengan apa? Tasmi'. Dan tasmi' ini bukan pelengkap ya ibu-ibu, bukan tinggal ngisi waktu untuk menunggu ustadz, bukan ya. Tapi ini bagian dari kesempurnaan, kelengkapan dalam manhaj ta'lim kita, bahwa memang harus ada yatluna kitab Allah. Dan tasmi' kita harapkan itu bisa nyambung terus ya, dari juz 1 lanjut juz 2, juz 3 dari surah Al-Baqarah, lanjut ke Ali Imran dan seterusnya ya, sebelumnya Al-Fatihah tentunya,
sehingga kemudian nanti kita bisa khataman. Ya, jadi kalau panjenengan hadir kajian ini tanpa absen, berarti sudah khatam. Ya, khatam satu Quran. Di situ ada berkahnya. Dan kalau kita istiqomah menyimak apa yang dibacakan oleh qari, ya, itu insya Allah tilawah kita juga akan semakin baik. Ya, akan semakin baik, karena itu adalah salah satu cara dalam tahsinut tilawah adalah menyimak. Menyimak tentunya dengan memegang mushaf. Kami dulu pernah menjadi juri MTQ di Karanganyar. Itu sekitar tahun 2006 atau 2007, saya lupa. Sudah lama. Ya. Kemudian ada salah satu peserta itu yang Masya Allah tilawahnya bagus, tajwidnya bagus. Di zaman itu agak susah karena ini MTQ bukan untuk kalangan pesantren, tapi untuk kalangan aktivis. Dan ketika kita tanya dulu nyantri di mana, belajar tahsin sama siapa, ternyata beliau nggak pernah mondok dan nggak punya guru tahsin. Terus kok tilawahnya bisa bagus seperti ini? Ternyata guru tahsinnya adalah kaset. Ya, guru tahsinnya kaset. Zaman itu masih model kaset yang pakai pita itu. Ya, ada Syekh Hani Rofai, ada Sa'ad Al-Ghamidi, ada Syekh Sudes. Dia model kaset itu dia setel pakai tape, dia buka mushaf dan dia simak. Kayak gitu, itu kalau telaten lama-lama pinter itu. Lama-lama tilawahnya bagus. Meskipun dia nggak tahu ini hukumnya apa, non mati ketemu mim itu namanya apa, ya, non mati ketemu lam itu namanya apa. Tapi orang itu punya ilmu titen, ya, weting iso jalalan saking kulino. Jadi bisa itu karena terbiasa. Nah, panjenengan ini kalau rutin istiqomah, ya, memulai dengan tahsin dan disimak betul, dengan tasmi' dan disimak betul, insya Allah. Apalagi kalau kita kemudian berurut dari juz 1, juz 2, juz 3, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya sampai khatam selesai, nanti balik lagi, ya. Itu insya Allah bukan hanya keberkahan yang kita dapatkan, tetapi maharah, kemahiran dalam tilawatul Quran. Nah, orang-orang yang seperti itu, sekelompok manusia yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, memulai dengan tilawah, kemudian mempelajari kandungan-kandungannya, insya Allah haffathumul malaika, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat sebagai bentuk ridho dan doa dari makhluk-makhluk Allah yang mulia itu. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, turun pada kita semua rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarallahu fi man indah, apa yang kita lakukan ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan malaikatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat arsyadakumullah.
kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi. Dan kalau nggak salah kita sudah sampai pada Al-Kabirah Ats-Tsaniyah, dosa besar yang keberapa coba? Kedua ya. Sekarang kita masuk Al-Kabirah Ats-Tsalitsah, dosa besar yang ketiga, betul ya? Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan kenapa as-sihr, ya, dosa besar yang ketiga adalah as-sihr. As-sihru niku napa? Sihir, sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Jadi sihir itu bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sanskerta, tapi bahasa Arab. As-sihru li'anna as-sahira la budda ayyakfura. Kenapa sihir ini dimasukkan kepada Al-Kabirah Ats-Tsalitsah, dosa besar yang ketiga? Karena orang yang melakukan praktek sihir itu dia pasti kufur terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma lisyaitan al-mal'un gharadun fi ta'limihil insan as-sihra illa liyusyrika bih. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 102, akan tetapi setan-setan itu mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'allimunan nasa sihra. Setan-setan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Di sini jelas praktek-praktek sihir itu saya ngajari sinten ibu-ibu? Setan. Ya. Kemudian dijelaskan sebelum itu setannya udah kufur. Maka wa ma lisyaitan al-mal'un gharadun fi ta'limihil insan as-sihra illa liyusyrika bihi. Tidak ada tujuan dari setan untuk mengajarkan manusia praktik sihir kecuali untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala an Harut wa Marut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ila an qala wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Fatara khalqan katsiran min ad-dhalal yadkhuluna fis sihri wa yadhunnunahu haraman faqat wa ma yash'uruna annahu al-kufr fayadkhuluna fi ta'allumus simya wa 'amaliha wa hiya mahdus sihr wa fi 'abdil mar'i an zawjihi wa huwa sihr wa fi mahabbati zawj limra'atihi wa fi bughdiha wa bughdihi wa ashbahu dhalik bi kalimatin majhula aktsaruha syirkun wa dhalal. Di antara juga yang menjelaskan bahwasanya
perbuatan sihir itu adalah bentuk kekufuran, adalah tentang Harut wa Marut, ya, bukan Carut Marut ya, tapi Harut Marut. Dan tidaklah Harut Marut itu mengajarkan kepada manusia itu sihir, ya, itu setelah sebelumnya mereka mendeklarasikan diri bahwasanya kami berdua itu fitnah, ujian. Fala takfur, janganlah kalian kufur. Maka kemudian mereka belajar dari Harut dan Marut tadi apa-apa yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istri atau suaminya. Jadi praktik kuno dari sihir itu bahkan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Di antara praktek utamanya adalah apa? Tujuannya adalah tafriq bainal mar'i wa zawjih, memisahkan antara suami dan istri. Ya, sering terjadi nggak di masyarakat? Suami istri, ya, adem ayem tentrem hidup berkeluarga, relatif tidak ada masalah, tidak ada kekurangan masing-masing yang mencolok itu ya. Tiba-tiba datang orang ketiga, taksir salah satunya, ya, sudah mencoba berkomunikasi tapi ditolak, maka berlakulah peribahasa cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Maka kemudian datang ke dukun atau yang semisal dengan dukun, karena dukun atau tukang sihir ini pintar apa menyamar. Ada yang ngaku dukun, betul-betul Mbah Dukun namanya, ya. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Ini kalau nggak di masjid saya nyanyi gitu. Tapi ada juga dukun-dukun putih, pakai serban, pakai udeng-udeng, ya, bawa tasbih, ya, ngakunya kiai. Hati-hati, Bu. Ya, hati-hati kalau ada seseorang ngaku kiai tapi kok nerima pasien, ya, itu seperti nyanyian gitu. Hakikatnya Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Kalau putihnya baju dokter, berarti dokter itu bukan dukun. Ya, itu dukun putih, hati-hati. Kiai apa dukun yang ngaku kiai. Nah, ini banyak terjadi. Salah satu tujuannya adalah tafriq bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami dan istrinya. Ya, dengan praktek-praktek sihir, termasuk nanti dikirim jin, sampai difilmkan itu namanya jin apa? Dasim. Hafal banget, Bu.
Ya. Nah, ini sampai disebut, ya, sampai disebut. Hati-hati, maka kalau ada fenomena pelakor, pebinor, ya, itu salah satu bentuk apa, penyebabnya adalah praktik-praktik sihir. Hati-hati, karena dalam itu semua pasti ada apa namanya, praktik-praktik yang penuh dengan kesesatan, penuh dengan kesyirikan. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan wa haddus sahir al-qatlu li'annahu kafara billah au dara al-kufr, dan hukuman bagi orang yang melakukan praktik sihir itu adalah al-qatlu, dibunuh. Dalam syariat, kalau ada orang yang melakukan praktek sihir atau ada penyihir, ya, itu hukumannya apa? Dibunuh. Maka dia termasuk dosa besar, karena salah satu definisi dosa besar yang kemarin sudah kita jelaskan adalah yang, ya, hukumannya di dunia syadid, keras. Salah satunya al-qatlu, dibunuh. Kalau di Indonesia, dukun, penyihir, ya, kalau penyihir malah jadi tontonan gitu ya, jadi film gitu ya, nenek sihir, ya, nenek lampir. Sampai sekarang masih di Merapi, belum turun-turun. Seharusnya dikejar tuh sama polisi, dibunuh gitu. Ya. Malah jadi peran itu nenek sihir atau kiai-kiai dukun atau para tidak normal. Ya. Kan aneh, penyihir yang melakukan praktik-praktik yang melanggar, melukai, menyakiti, bahkan membunuh orang lain dikatakan para normal. Ya. Kalau mereka paranormal, kita para itu semua hukumannya apa? Al-qatlu. Jadi kalau syariat tegak, ya, di negara-negara Islam yang menerapkan syariat Islam, baik semuanya atau sebagiannya, itu kalau ada ketahuan orang melakukan praktek sihir, hukumannya pancung. Ya, seperti Arab Saudi. Arab Saudi relatif negara yang walaupun tidak 100%, tetapi sebagian besar praktek pelaksanaan hukum pidananya adalah hukum Islam. Ya, itu banyak juga di sana penyihir-penyihir. Bahkan kalau kita ke gurun-gurun, ya, itu kadang tiba-tiba ditemukan kadal. Kadal itu dijahit mulutnya, ya, dijahit mulutnya. Oh, ternyata ini kadal ini jadi media untuk melakukan santet, ya. Atau kemudian di tempat-tempat tertentu ditemukan ada foto. Nah, hati-hati ibu-ibu nyebar foto di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, ya. Kalau panjenengan zikirnya nggak kuat betul, nggak ahlu zikir betul, bahaya itu. Ya, dari Instagram bisa di-download, ya, kemudian dilumuri darah haid,
Ngeri Bu. Coba saya sarankan ini biar materinya lebih masuk, betapa kejamnya, betapa sadisnya dan betapa menjijikkannya praktek-praktek sihir. Cari di YouTube podcast Ustadz Muhammad Faizar ya, dengan mantan penyihir. Ada ibu-ibu tuh, mantan penyihir itu saya dengar sampai begidik gitu ya. Qadarullah saya dengarnya pas lagi sarapan pagi itu menjijikkan sekali. Di antara yang harus dilakukan oleh penyihir biar tadi dapat ilmu dari setan, dapat bantuan dari setan dengan praktek-praktek sihirnya, itu adalah harus bersetubuh dengan jin. Ya, bersetubuh dengan jin. Diceritakan di situ pas awal bersetubuh ya kelihatan laki-laki ganteng, mancung dan sebagainya lah. Ya, tapi begitu selesai muncul atau nampak bentuk aslinya. Ya, ceritanya di situ semacam gendruwo lah kalau bahasa kita ya. Badannya besar, tinggi, kukunya tajam-tajam, hitam, matanya merah, mengerikan sekali. Ya. Kemudian nanti akan ada seperti kondisi atau fase dia seperti hamil. Ya, dia seperti hamil. Terus nanti ada juga syarat-syarat yang lain, misalnya penyihir ini ingin menyihir seseorang, dia menggunakan darah haidnya ya saat datang bulan itu, kemudian dioleskan ke foto orang yang ditarget ya, itu terjadi. Atau kalau ingin kekuatan sihirnya itu lebih kuat ya, hasil dari dia bersetubuh dengan jin tadi ya, akan ada anak, entah bentuk anaknya seperti apa, kemudian nanti keluar ya, pas setelah melahirkan nanti ada darah nifas itu harus diminum ya. Kemudian ada praktek-praktek tertentu biar mantap ya. Di antara yang dilakukannya bukan hanya sekedar minum darah nifas atau dalam kasus yang lain minum darah haid ya, tetapi juga makan janin ya, makan janin. Dan janinnya nggak boleh dibacem dulu atau ya diuseng-useng ya, dibakar ya, janin bakar gitu ya, barbeque, geprek, apalagi enggak. Jadi biar sakti betul itu harus dimakan dalam keadaan masih berdarah ya, langsung dimakan. Itu coba cari aja di YouTube nanti setelahnya, mengerikan sekali. Dan itu terjadi bukan di zaman dahulu, itu terjadi di zaman sekarang ini yang katanya era modern ya. Di era seperti ini, di zaman AI itu praktek-praktek sihir bukan tambah hilang atau berkurang, enggak, tapi malah menjadi-jadi dan semakin banyak terjadi. Bahkan berbagai event-event politik sekalipun, bukan hanya nasional bahkan internasional, pemilihan presiden Amerika itu perang antar dukunnya, perang antar penyihirnya juga kuat ya. Ini luar biasa. Maka saking besarnya dosa sihir dan efek yang dihasilkannya, haddus sahir al-qatru. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'a al-mubiqat.
Fadzakara minha as-sihr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Maka kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 1 dari 7 itu adalah sihir. Falyattaqil 'abdu rabbahu wa la yadkhulu fima yakhsar au yukhsir bihi dunya wal akhirah. Maka dalam hal ini hendaknya seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya dan tidak masuk dalam sesuatu yang bisa membuatnya rugi dunia dan akhirat, yaitu sihir. Wa yurwa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddus sahir darbatun bisayf. Ya. Balasan atau hukuman bagi orang yang melakukan sihir itu darbatun bisayf, dipotong lehernya dengan pedang. Kemudian hadis berikutnya, atana kitab Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanah aniqtulu kulla sahir wa sahirah. Telah datang kepada kami, ya ini dari perawi Ibnu Abadah, perintah atau instruksi atau surat dari Umar radhiyallahu anhu sebelum dia wafat setahun sebelumnya. Apa isinya? Aniqtulu kulla sahir wa sahirah, untuk membunuh semua penyihir laki-laki dan penyihir perempuan, karena mabaratnya besar sekali. Ya, mabaratnya besar sekali. Bukan hanya berbuat syirik, kaitannya hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla, tetapi ini memudaratkan orang lain. Kalau orang berbuat syirik, dia menyembah pohon atau mempersembahkan sesajen, ya, dilarung ke laut, ya, untuk Nyi Roro Kidul, ya, atau praktek-praktek kesyirikan yang lain, itu yang rugi siapa? Yang rugi ya dirinya sendiri. Tapi kalau sihir ini double-double, dia menyembah kepada setan, minta kepada setan, ya, kemudian memudaratkan orang lain, memudaratkan orang lain. Jadi madaratnya ada madarat i'tiqadiyah, ada madarat ijtimaiyah. Bikin orang lain sakit, bikin orang lain cerai, ya, hubungan antara orang tua dan anak rusak, ya, termasuk juga praktek-praktek gendam, ya, alqaitu mahabbah, gitu ya. Ada jampi-jampi atau jimat-jimat yang bisa mendatangkan rasa cinta, ya. Maka kadang kita lihat ada pasangan kita jomplang sing siji, ya, sing siji abang, sing loro lawu atau hijau gitu ya. Yang satu kayak gini, yang satu kayak gitu, kok bisa tertarik gitu ya. Sudah diingetin sama orang tuanya, tenanan pora gitu. Sugih ya ora, ganteng ya ora, pinter ya ora gitu ya. Nah, itu hati-hati tuh, itu praktek sihir juga. Ya, sihir mahabbah. Nah, ini kan madarat. Ya, madarat. Sadar-sadar ketika keperawanannya sudah hilang, hartanya sudah habis, ya, menyesal.
Nah, maka kemudian Umar ibn al-Khattab menginstruksikan uqtulu kulla sahir wa sahirah. Wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa al-Asy'ari maksudnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannata", ada 3 orang atau 3 kelompok yang tidak masuk surga adalah mudminu khamrin wa qati'u rahmin wa musaddiqum bisihr, yaitu orang-orang yang dia kecanduan atau pecandu minum-minuman keras, kemudian pemutus hubungan rahim, silaturahmi, dan orang yang membenarkan atau percaya sihir. Hati-hati, nanti ada penyihir dan ada orang yang datang kepada penyihir, ada dukun, ada yang orang yang datang kepada dukun. Ya, nanti akan kita bahas hadis man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, mendatangi penyihir, ya, percaya atau tidak percaya itu nanti ada efeknya masing-masing. Sekedar mendatangi saja iseng-iseng, itu ada dosanya sendiri. Apalagi kalau membenarkan, apalagi pesan ini pesan itu, ya, Mbah aku tresno tenan karo kae, ya, nah itu bahaya. Bukan hanya mempercayai tetapi minta tolong. Nah, nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, ini termasuk kelompok yang tidak masuk surga. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan wa'lam anna katsiran min hadhil kaba'ir bal 'amataha aw 'amatuha illa al-aqal yajhalu khalqun katsirun minal ummah tahrimuhu wa ma balagha zajru fihi walal wa'id wa hadha ad-darb fihim tafsil fayanbaghi lil 'alim alla yasta'jila 'alal jahil bal yurfaq bihi wa yu'allimuhu mimma 'allamahu Allah wa la siyama idza kana qaribul ahdi bi jahiliyatihi. Nah, ini yang menarik ya. Tadi meskipun kita katakan hukuman bagi penyihir itu apa? Dibunuh, dorbun bisaif dan lain sebagainya, tetapi diingatkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi bahwasanya dosa-dosa besar ini termasuk sihir, ya, macam-macamnya. Ada disebutkan dalam hadis, ada yang namanya jenis-jenis sihir, ada atiwalah. Atiwalah itu nau minas sihir wa huwa tahbibul mar'ah ila zauj, yaitu praktek sihir bagaimana membuat perempuan seneng ke laki-laki, ya. Kemudian ada at-tamimah. Tamimah itu jimat, ya, semacam benda atau sesuatu yang dikalungkan atau diikatkan untuk menolak ain atau menolak sihir. Jadi melawan sihir dengan sihir, melawan santet dengan santet. Jadi hati-hati, jangan sampai kita atau kalau ada saudara atau teman kita yang kena sihir, kena santet, kemudian menyelesaikannya juga dengan sihir. Hati-hati. Seperti ini, menyelesaikan dengan jimat-jimat,
datang ke Pak Kiai katanya mulai-mulai disangoni jimat. Ya, saya pernah meruqyah saudara yang diganggu oleh sihir, dan kemudian sayangnya suaminya ini malah datang ke Mbah Dukun, jadi menyelesaikan sihir dengan sihir. Sama Mbah Dukun dikasih jimat, jimatnya kita buka, ya, jimatnya kita buka, dan di situ luar biasa ada ayat-ayat Allah. Tapi ayat-ayatnya itu dipotong-potong, ya, kalimat-kalimatnya dipisah-pisah, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kain, di mana kain itu ternyata ada kayak serbuk gitu ya. Setelah kita cek serbuk itu apa, ternyata itu kotoran. Ya, nggak tahu kotoran sapi atau kotoran kerbau. Jadi untuk bisa mendapatkan kehebatan-kehebatan itu atau nolak sihir yang dilakukan, ya, itu caranya dengan menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ayat-ayat Allah dituliskan kemudian dicampur dengan kotoran, diikat, jadikan jimat. Hati-hati. Ya. Ini termasuk bagian dari sihir. Ibu-ibu yang takut suaminya direbut orang lain, hati-hati, sekarang praktek sihir semakin banyak. Kemudian juga termasuk ar-ruqyah, ruqyah. Tapi ruqyah jahiliyah, bukan ruqyah syariah. Pakai jampi-jampi, ya, ada kalimat-kalimat, lafaz-lafaz, gitu ya. Nah, itu juga bentuk sihir, hati-hati. Dan hati-hati dengan tadi praktek-praktek sihir yang seolah-olah islami. Ini bukan cerita atau mitos, tapi banyak terjadi. Ya, ada kasus seorang kiai katanya yang bisa mengobati orang sakit, ya, kemudian bisa tiap Jumat. Nah, kalau Jumatan kayak gini nih, hari Jumat gini, dia nanti pas waktu sholat nggak kelihatan di masjidnya. Ketika ditanya, Jumatan di mana Pak Yai? Jumatannya di Mekah. Ya, kalau dia tahun ini haji gelombang pertama, ya mungkin udah sampai Mekah. Tapi enggak, haji juga enggak, sedang umroh juga enggak, tapi ngakunya tiap Jumatan di Mekah. Memang punya kehebatan ini, kehebatan itu. Datang orang kepadanya kehilangan motor, dia bisa menunjukkan, wah motormu yang daerah iki. Ya, itu jelas bersekutu dengan setan. Ya, ketika kemudian dia wafat, biasanya orang kayak gini di matinya susah. Ya, sakaratul mautnya berat. Nah, ketika akhirnya dia wafat, keluarganya ini mulai bersih-bersih rumah. Kemudian ada satu ruangan yang itu khusus buat Pak Yai tadi, yang ngaku kiai tadi. Ya, dibuka, ternyata isinya ada kamar, dan dalam kamar itu ada kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini karena sudah tidak dipakai, dibongkar. Dan ketika dibongkar, WC-nya itu WC jongkok tuh ya, ternyata di bagian kakinya itu dua-duanya ada mushaf. Jadi dia tiap buang air, BAB atau BAK, itu harus nginjek mushaf. Itu adalah syarat dari setan untuk diberikan kepadanya kehebatan-kehebatan, kemudian apa, ma'rifatul ghaib, katanya mengetahui yang gaib, bisa tahu ini, bisa tahu itu, dibantu oleh jin-jin kafir. Syaratnya itu tiap buang air jongkok dia harus injek mushaf.
Ada juga kasus yang lain mirip. Ya, begitu dibongkar ada ruangan kecil dan ruangan itu begitu dibuka bau pesing. Setelah disenter atau dinyalakan lampu ternyata ada tumpukan mushaf. Dan tiap dia pipis dia harus mengencingi mushaf itu. Itu syarat. Ya, seperti tadi penyihir tadi syaratnya harus minum darah haid, ya, atau makan janin. Itu mengerikan. Ya, jangan tertipu dengan pakaian, dengan gelar-gelar, kiai ini, kiai itu. Lihat komitmennya dengan syariat gimana. Ya, kalau dia mengaku bisa tadi memisahkan tafriq bainal mar'i wa zawji, ya, atau tahbibul mar'ah ila rijal, atau kemudian ngasih jimat ini, ngasih jimat itu, hati-hati. Ya, itu adalah praktek-praktek sihir dan itu termasuk dosa besar. Meskipun Al-Imam Adz-Dzahabi tadi menjelaskan, ya, praktek-praktek sihir dengan berbagai jenisnya itu bukan hanya di tanah Jawa atau di Indonesia yang itu sudah sangat memasyarakat, ya, tetapi di Jazirah Arab sekalipun itu menjadi kebiasaan. Maka tidak serta-merta ketika dakwah belum kuat kemudian semua yang melakukan praktek sihir kemudian dipancung, enggak. Harus melalui proses dakwah terlebih dahulu, harus ada iqamatul hujjah terlebih dahulu. Nanti pada level-level tertentu setelah didakwai sudah dikasih tahu kok tetap ini, ya. Kalau di sebuah negeri diterapkan syariat Islam, hukumnya, hadnya adalah al-qatlu. Karena apa? Saking bahayanya. Ya, dan ini praktek-praktek sihir ini sekarang bukan hanya digunakan untuk memisahkan antara istri dengan suami, memisahkan antara orang tua dan anak, atau benci sama seorang kemudian disantet. Ya, tapi bahkan ini sudah digunakan untuk praktek-praktek marketing. Ya, beberapa nih kata beberapa pakar ruqyah yang mereka biasanya punya sensitivitas, gitu ya. Ya, itu beberapa pusat-pusat perbelanjaan menggunakan itu. Maka kadang dapatkan di mal-mal itu di pojokan kok ada sesajennya, hati-hati. Jadi kalau panjenengan masuk mal, ya, seperti lupa diri gitu ya, rencananya belanja apa, tapi kok tiba-tiba belanja yang lain, tiba-tiba dompet kosong gitu ya, habis gitu ya. Atau ATM terkuras, ya, itu bisa jadi salah satu efek dari sihir. Ya, maka jangan lupa kalau belanja ke pasar, ke mall, ke pusat perbelanjaan, baca doa masuk pasar, minimal ta'awud, minimal ta'awud. Saya kalau belanja sama istri, ya, nggak banyak ngomong, nggak banyak pesen, ya udah silahkan uang dibawa, ya semaunya, sebutuhnya gitu ya. Tapi pesan saya satu, jangan lupa doa. Ya, jangan lupa doa. Nanti kalau sudah lupa doa, ya sama aja, sama saja. Ustadzah juga bisa kena tuh. Ya. Jadi hati-hati. Maka ini penting sekali doa, zikir. Penting sekali karena praktek-praktek sihir itu di era modern juga semakin modern. Tujuan-tujuannya juga semakin modern. Ya, menyihir, ya, menghipnotis, praktek-praktek penipuan, ya, love scamming itu jangan dikira hanya sekedar
permainan kata psikologis, tetapi itu juga ada sihirnya di situ. Ada sihirnya. Ya, mbah-mbah yang kesepian di rumah, jarang dijenguk anaknya. Ya, tiba-tiba dijapri, dipanggil sayang-sayang, yono mbah-mbah wis 70-an tahun. Nah, ada orang japri bilang sayang tiap hari, kena 100 yuto, kena 200 yuto, ya 300 juta pun ada. Ya, itu hati-hati, itu bukan sekedar karena kena psikologisnya atau karena mbah-mbah atau nenek-nenek kesepian, ya kemudian datang orang lain yang menawarkan kasih sayang gitu. Ya, belum tahu kepedok gitu, belum pernah ketemu langsung, diminta ngirim 20 juta ya dikirim. Ya, sampai terakumulasi. Saya pernah berusaha menyelesaikan masalah ini. Ya, karena ada tetangga kena kasus itu sampai 200 juta lebih. Ya, mbah-mbah sampai pensiunannya atau digadaikan atau ya. Itu mengerikan sekali. Nah, itu seringkali bukan hanya sekedar permainan kata saja, tetapi di situ ada sihirnya. Kalau kita nggak kuat zikir, kita nggak kuat penjagaan, wirid-wirid penjagaan, baca zikir pagi dan sore atau al-ma'thurat, bisa kena di situ. Praktek-praktek sihir itu jangan dikira semakin modern kemudian semakin berkurang, nggak, semakin macam-macam. Dalam politik juga sihirnya juga kuat. Ya, lobi-lobi politik, ya tokoh-tokoh politik itu banyak juga yang menggunakan khodam-khodam. Ya, menggunakan khodam-khodam. Saya pernah dapat cerita dari seorang, saya nggak sebut namanya ya, politisi Muslim. Ya, waktu itu lagi genting-gentingnya salah seorang presiden gitu ya, sedang lobby di rumahnya untuk ini kok ada kasus pengen harus diselesaikan. Ya, itu ketika sedang bertemu tokoh-tokoh politisi, termasuknya salah satunya politisi-politisi Muslim. Ya, itu ada sekian menit itu teman-teman yang lain, politisi-politisi yang lain terlihat ngeblank, kayak tiba-tiba nge-freeze gitu Bu ya, kalau bahasa anak sekarang, tiba-tiba diem kayak gitu. Nah, ini politisi ini kebetulan sama-sama alumni Madinah ya, kita kenal dekat ya. Itu cerita, alhamdulillah Ustaz, saya sebelum berangkat tuh baca zikir sore ya, zikir sore, jadi kayak nggak terpengaruh gitu ya. Hati-hati Bu, kalau ada deket-deket orang lagi deal lemah atau apa, kok kelihatan umi-umi, jenengan ngikut umi-umi. Ya, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Harus punya umi-umi juga, karena mereka pakai jampi-jampi, kita juga pakai jampi-jampi. Karena mereka pakai ruqyah jahiliyah, kita harus pakai ruqyah syariah. Kalau enggak bahaya. Ya, sekali lagi ini bukan cerita. Kadang kita orang kota, ini orang kota Bu ya. Ya, terlihat modern ya, kadang nggak percaya yang kayak gitu. Gitu ya. Ada beberapa kelompok umat Islam, elemen-elemen Islam memang ada yang nggak percaya, kesurupan nggak percaya. Ya, adanya sihir nggak percaya. Ya. Tapi prakteknya ada, bahkan ini sampai disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, sampai yufarriqu nabi'i bainal mar'i wa zawji dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah menyelesaikan Al-Kabirah Ats-Tsalitsah, yaitu sihir dengan segala jenisnya. Ada upaya untuk memisahkan suami dan istri, atau sebaliknya membuat
laki-laki cinta kepada perempuan atau perempuan cinta kepada laki-laki. Kemudian juga di antara prakteknya adalah menggunakan jimat, ya. Kemudian di antara praktek sihir adalah penglaris, ya. Di antara praktek sihir yang lain ada melukai, menyakiti, ya. Dan dengan berbagai media-media yang kita nggak menyangka itu akan bisa jadi media, ya. Bukan hanya tiba-tiba mohon maaf daleman kita kok hilang gitu ya, kan ada maling jemuran itu Bu ya, ya ditarget BH-nya diambil atau CD-nya diambil untuk jadikan media sihir. Bukan hanya rambutnya saja, maka hati-hati kalau buang rambut, ya. Kalau bisa ditanam sendiri, ya. Tapi sekarang pakai foto saja udah jadi itu ya, foto yang di Facebook, di Instagram. Maka hati-hati ibu-ibu khususnya ya, ibu-ibu khususnya yang biasanya sering jadi target sihir, ya. Jangan mudah-mudah mengumbar atau mengupload foto, terutama anak-anak kita, ya. Itu seringkali bisa jadi media, karena ini banyak liputan-liputan di YouTube, bisa dicari itu ya, praktek-praktek sihir yang jadi media adalah fotonya, ya. Ada tadi kadal, ya, dijahit mulutnya, begitu jahitannya dibuka, ya itu kan buhul, ya, bulbulnya dipotong, di dalam ternyata ada fotonya gitu, foto cewek atau cowok gitu ya. Ada juga boneka, ya, di situ kemudian diikat, dipaku, ya. Itu sihir kalau itunya nggak dicabut, buhul-buhulnya nggak diurai, ya nggak akan sembuh, ya nggak akan sembuh. Nah, praktek-praktek seperti itu banyak, ya. Sekali lagi semakin modern bukan semakin berkurang, tapi semakin banyak, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam marketing itu sebagiannya menggunakan praktek-praktek sihir. Bahkan dalam lobby-lobby politik juga terjadi menggunakan praktek-praktek sihir, waliyadzubillah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak muridnya